Bayangkan ini, Singapura, negara kecil sebesar Jakarta, 90% makanannya impor. Tapi mereka jarang krisis pangan. Sedangkan Indonesia punya lahan luas dan sawah menghijau, justru masih berjuang melawan kelaparan. Kok bisa? Apa rahasia Singapura? Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Bagian 1, Singapura, negeri futuristik yang memproduksi makanan dari udara. Singapura itu kayak laboratorium makanan masa depan. Lahannya sempit, tapi mereka bikin kebun di gedung-gedung pencakar langit. Ada vertical farming, bayangin, sayur tumbuh di rak-rak bersusun pakai lampu LED. Bahkan, mereka udah mulai produksi daging dari lab. Bukan sapi beneran, tapi sel yang dikembangin di lab. Keren bukan? Tujuannya jelas, kurangi ketergantungan impor. Tapi jangan salah, mereka tetap impor 90% bahan makanan. Bedanya, Singapura punya 170 negara pemasok. Pas COVID-19, ketika supply chain dunia kacau, mereka cuman, kita beli dari negara lain aja. Licik ya, tapi ini strategi. Pemerintahnya juga nargetkan produksi lokal naik 300% di 2030. Caranya? Teknologi. Ada aquaponics, ikan dan sayur tumbuh bareng. Serangga jadi protein, sampai mikroalga yang diolah jadi karbohidrat. Kayak film sci-fi, tapi ini nyata. Tapi masalahnya, orang Singapura kadang masih ogah makan produk lokal. Katanya, kurang segar, harganya mahal. Mirip kita yang milih beras impor daripada lokal. Bagian kedua, Indonesia, negeri subur yang masih kelaparan. Lalu ada Indonesia. Luas lahannya sekitar 270 kali Singapura, tapi indeks kelaparan kita lebih tinggi. Aneh kan? Pertanian kita memang tumbuh pesat, tapi hasilnya belum merata. Masih banyak daerah yang akses makanannya terbatas, apalagi pas kena bencana seperti banjir atau gempa. Masalah klasik, distribusi. Beras numpuk di Jawa, tapi harga di Papua melambung. Belum lagi perubahan iklim bikin panen gagal. Dulu, Bulog jadi pahlawan, tapi sekarang stok beras nasional kadang kalah sama spekulan. Yang menarik, Indonesia justru ekspor bahan mentah seperti kelapa sawit dan kakao, tapi impor produk olahan. Mirip tukang sayur yang jual bahan mentah ke tetangga, tapi beli makanan siap saji dari mereka. Ironis kan? Belum lagi urbanisasi, anak muda lebih milih kerja di kota daripada jadi petani. Hasilnya, lahan pertanian menyusut, impor beras makin tinggi. Jadi, kita ini subur tapi belum mandiri. Bagian 3, perbandingan dan pelajaran yang bisa ditiru. Singapura itu juara food security di Asia Tenggara. Mereka punya duit, teknologi, dan kebijakan yang ngotot, tapi mereka rentan karena tergantung impor. Sementara Indonesia punya sumber daya, tapi manajemennya kacau. Apa yang bisa kita tiru dari Singapura? 1. Teknologi urban farming. Bayangin kalau atap mall di Jakarta jadi kebun sayur. 2. Diversifikasi sumber pangan. Jangan tergantung beras melulu. Sagu di Papua, itu emas. 3. Kerjasama regional. Singapura butuh pasokan stabil, Indonesia butuh pasar. Win-win solution bukan? Tapi Singapura juga perlu belajar dari kita. Ketahanan pangan bukan cuma soal teknologi, tapi juga keadilan sosial. Coba pikir, nggak ada gunanya punya vertical farm keren, kalau rakyat miskin tetap kelaparan. Krisis pangan itu seperti perang yang tak kasat mata. Singapura dan Indonesia punya senjata berbeda. Satu pakai teknologi, satu pakai sumber alam. Tapi keduanya punya cerita berbeda dalam memerangi kelaparan. Singapura mungkin bisa investasi di pertanian Indonesia, kita bisa adopsi teknologi mereka. Di dunia yang makin panas ini, makanan akan jadi harta karun paling berharga.